Masih di rumah saja? Masih stay home? Perlu Anda tahu bahwa sesungguhnya di rumah saja, stay home itu berbahaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Sri Wahyudi. Di channel ini saya akan sharing motivasi untuk hidup yang lebih semangat dan bahagia. Dan teman-teman sekalian ingat untuk tekan tombol subscribe agar channel ini bisa terus berkembang dan memberikan manfaat tentunya kepada Anda semua. Dan like and share agar channel ini juga bisa bermanfaat bagi teman-teman kita yang lainnya. Di tengah pandemi COVID-19 seperti sekarang ini, kita kemudian dianjurkan oleh pemerintah ataupun para ulama untuk tetap berada di rumah. Belajar dari rumah, bekerja di rumah, beribadah di rumah, stay home di rumah saja. Jadi, semua aktivitas, semua serba di rumah. Tapi teman-teman sekalian, teman-teman perlu tahu, Anda perlu tahu bahwa sesungguhnya di rumah saja itu memiliki hal negatif. Atau di rumah saja itu sebenarnya sangat berbahaya bagi diri kita atau bagi orang lain. Seperti pemain bola yang lama tidak bertanding atau lama tidak latihan. Dan hanya di rumah saya tidak melakukan apapun. Di rumah tidak melakukan latihan yang sedikit latihan, tidak melakukan sedikit peragangan tubuh, peragangan badan. Dan kemudian tiba-tiba dia diminta untuk bertanding kembali setelah beristirahat di rumah saja dalam waktu yang lama. Yakin dan percaya skillnya, kemampuannya akan menurun dibanding yang sebelumnya. Seperti itu pula kita. Jika kita di rumah saja, belajar dari rumah, bekerja di rumah, dan kemudian kita di rumah hanya bermalas-malasan, belajar atau bekerja, tapi mager-mageran, seadanya saja, tidak produktif, tidak sebaik ketika belajar di rumah atau bekerja di kantor, maka yakin dan percaya ketika Anda nanti kembali belajar di sekolah atau di kampus dan kemudian Anda kembali bekerja di kantor Anda, yakin dan percaya kemampuan Anda menurun dibanding yang sebelumnya. Maka walaupun di rumah saja, kita tetap harus produktif walaupun di rumah saja. Jangan sampai kita beralasan karena kita di rumah saja, belajar di rumah, bekerja dari rumah, tapi merasa bahwa nggak ada yang mengawasi, nggak ada dosen yang mengawasi, nggak ada guru yang mengawasi, nggak ada atasan yang mengawasi, hingga kita kemudian belajar bekerja seadanya saja. Nah, teman-teman sekalian, perlu teman-teman tahu, ini tidak boleh kita lakukan. Karena produktif itu, menjadi orang hebat itu bisa dilakukan di mana saja. Tidak harus dilakukan di kantor atau di tempat kita beraktivitas seperti biasanya. Walaupun di rumah kita tetap bisa menjadi orang yang hebat, walaupun di rumah kita tetap bisa menjadi orang yang produktif seperti biasanya. Maka walaupun Anda di rumah saja, walaupun Anda belajar dari rumah, bekerja di rumah, stay home di rumah saja, tetaplah belajar dengan baik, tetaplah bekerja dengan baik, walaupun tidak ada yang guru, dosen, atau atasan Anda yang mengawasi. Mungkin memang akan terasa sedikit berbeda, suasananya berbeda ketika belajar atau bekerja dari rumah, rutinitasnya berbeda. Mungkin ada sedikit berbeda dari segi rasa atau dari segi kondisi, dari situasinya, atau dari kondisi tempat atau ruangan bekerja dan belajarnya. Mungkin ada yang berbeda memang. Tapi itu tidak boleh menjadi penghalang bagi kita. Itu tidak boleh menjadi penghalang bagi kita untuk belajar dengan baik, bekerja atau beraktivitas dengan baik. Ingat, mungkin ada atau bahkan memang ada perbedaan situasi, kondisi dan sebagainya. Tapi itu tidak boleh menjadi penghalang untuk kita tetap bisa belajar atau bekerja di rumah saja. Atau mungkin kita nggak bisa belajar, kita nggak bisa bekerja sebaik ketika kita bekerja atau belajar di kampus atau di sekolah atau bahkan bekerja di kantor kita.
Mungkin nggak bisa sebaik atau seefektif itu, tapi tetaplah produktif walaupun di rumah saja. Tetaplah bekerja, tetaplah melatih skill kita, skill bekerja kita, skill belajar kita, kemampuan bekerja kita. Tetaplah melatih kemampuan belajar kita. Tetaplah membaca, tetaplah belajar, tetaplah beraktivitas sebagaimana kita seperti beraktivitas di kantor. Sekali lagi, mungkin memang tidak seefektif atau tidak sebaik ketika kita bekerja di kantor, tapi tetaplah bekerja. Karena skill, kemampuan, kapasitas yang lama tidak dilatih, yang lama tidak di-upgrade, lama-lama ia akan menurun kapasitasnya, menurun kemampuannya, atau bahkan menghilang. Maka walaupun di rumah saja, kita tetap harus menjadi orang hebat, kita tetap harus produktif, kita tetap belajar, kita tetap bekerja, melakukan aktivitas kita seperti biasanya. Kalau biasanya kita di kantor mengerjakan tugas-tugas dalam format Excel atau PowerPoint, dan kemudian kita di rumah jarang membuka kembali itu, jarang mengotak-atik Microsoft Excel kemarin atau PowerPoint atau format-format pekerjaan kita, dan kemudian setelah kembali normal kita kembali bekerja di kantor dan diminta pekerjaan kita kembali, yakin dan percaya kita akan sulit menyesuaikan diri. Begitu pula ketika kita belajar, ya. Jadi tetaplah melakukan pekerjaan kita seperti biasanya. Mungkin nggak seefektif yang seperti biasanya, tapi paling tidak ilmumu tetap terupgrade, kapasitasmu tetap terupgrade, skillmu, kemampuanmu tetap terlatih, agar ketika kembali normal nanti, ketika engkau kembali belajar di sekolah, kembali belajar di kampus, kembali beraktivitas di kantor, bekerja di perusahaanmu, engkau akan tetap melakukan yang terbaik seperti biasanya. Jadi, walaupun di rumah saja, sekali lagi, tetaplah lakukan yang terbaik. Walaupun stay home, tetaplah beraktivitas dengan aktivitas yang terbaik. Sekian untuk sesi motivasi saya pada kesempatan kali ini. Saya Sri Wahyudi, sang motivator rumat. Ingat untuk tekan tombol subscribe agar channel ini bisa terus berkembang dan memberikan motivasi, manfaat, dan inspirasi kepada teman-teman sekalian. Like and share agar channel ini juga bisa dilihat, ditonton, dan bermanfaat bagi teman-teman kita yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.